Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Secret Empire dari komik Captain America Steve Rogers isu 17, Secret Empire United, Secret Empire Underground, dan Secret Empire isu 5. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video dalam playlist Secret Empire. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Suatu hari Steve Rogers bersedia diwawancarai oleh seorang jurnalis bernama Sally Floyd. Wawancara ini disiarkan pula secara langsung melalui televisi. Sebelum wawancara dilaksanakan, Sally terlebih dulu dihampiri oleh Dr. Faustus yang memberitahu bahwa Sally boleh bertanya tentang apapun pada Steve Rogers, terkecuali tentang peristiwa penghancuran Las Vegas. Sally memutuskan untuk memulai tanya jawab dengan menyebutkan tindakan Steve yang memimpin Hydra merebut kendali atas Amerika Serikat. Tentang hal ini, Steve mengatakan bahwa dirinya tidak merebut kendali, melainkan secara sah melalui Undang-Undang S.H.I.E.L.D. Steve telah menjadi pemegang kekuasaan eksekutif masa darurat. Steve memberitahu pula bahwa para pejabat Amerika lainnya telah diamankan dan tidak disakiti. Sally lalu mengungkit-ungkit tentang Inhuman. Steve pun menjelaskan bahwa para Inhuman merupakan makhluk yang sangat berbahaya bagi manusia, sehingga semua Inhuman harus dikumpulkan di tempat terisolasi. Selain itu, Steve meyakinkan bahwa para Inhuman diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Dalam wawancara ini, Steve juga menguraikan tentang berbagai jasa Hydra, termasuk menahan serbuan Chitauri, menciptakan banyak sekali lapangan kerja melalui proyek pembuatan robot Dreadnought, mengerahkan robot yang disebut AmeriCorps untuk menjaga keamanan dalam negeri, serta mengirimkan tentara Hydra untuk mengatasi ancaman dari luar negeri. Berkat segala jasa ini, orang-orang mendukung pemerintahan Hydra. Kata-kata ini membuat Sally melupakan peringatan dari Dr. Faustus. Dengan merasa kesal, Sally menyebutkan bahwa orang-orang di Las Vegas tidak mendukung Hydra. Sally sontak menyadari kesalahannya tapi sudah terlambat. Wawancara mendadak dihentikan, lalu Sally dibawa pergi oleh para tentara Hydra dan dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan Steve Rogers berjalan keluar dari gedung dan disambut oleh banyak sekali rakyat yang mendukungnya. Di perbatasan Hydra dan Newtian, para agen Hydra melakukan pengawasan dengan ketat dan memeriksa semua orang yang lewat. Sebab mutan memang dilarang memasuki wilayah Hydra. Ketika memeriksa sebuah mobil, agen Hydra terkejut karena dari mobil itu muncul 3 mutan yang langsung melancarkan serangan. Ketiga mutan ini adalah Sunfire, Random, dan Frenzy. Sambil menunjukkan kebencian pada Hydra, mereka menghajar agen Hydra yang ada di situ, serta melakukan pengerusakan. Tetapi mereka menjadi kewalahan akibat campur tangan Superior Octopus yang mampu dengan cepat menaklukkan Sunfire dan Random. Ujung-ujungnya, Frenzy memutuskan untuk kabur sambil membawa Random dan terpaksa meninggalkan Sunfire yang kemudian ditawan oleh Hydra. Peristiwa ini dibahas oleh Steve Rogers beserta Dewan Tinggi. Arnim Zola yakin bahwa pemerintah Newtian merupakan dalang di balik serangan itu. Zola menyerukan bahwa Hydra harus menyerbu negara tersebut, walaupun pihak Newtian sendiri telah menyangkal tuduhan itu. Sedangkan Dr. Faustus berpendapat mereka harus memberikan serangan balasan tak peduli siapa dalangnya. Meskipun begitu, Steve tidak mau membuat konflik menjadi semakin panas. Dia menginstruksikan Baron Zemo untuk meningkatkan keamanan di perbatasan. Selain itu, Steve mengatur agar Sunfire menjalani persidangan di depan umum. Tujuannya adalah supaya masyarakat menganggap mutan sebagai makhluk yang jahat. Keputusan ini diprotes oleh Zola yang menginginkan perang. Namun Steve menegaskan bahwa Hydra tidak boleh sembarangan melakukan perang. Di Newtian, para petinggi negara sedang menyaksikan berita tentang rencana pengadilan Sunfire. Para mutan ini adalah Zorn, Beast, Archangel, dan Sebastian Shaw. Seperti yang disampaikan pada Hydra, ternyata pihak Newtian memang tidak tahu menahu kenapa Sunfire, Random, dan Frenzy nekat melakukan penyerangan. Meskipun begitu, Sebastian Shaw menganggap Hydra ingin bermusuhan dengan Newtian, jadi para mutan harus memberikan tanggapan yang keras. Sedangkan Beast mengaku bingung mengapa Sunfire dan kedua rekannya nekat melakukan tindakan seperti itu. Sampai sekarang, motif mereka memang belum diketahui sebab Frenzy dan Random juga belum ditemukan. Pada akhirnya, Zorn mengambil keputusan. Apapun alasan Sunfire, Hydra tidak boleh dibiarkan leluasa memanfaatkan masalah ini demi kepentingan mereka. Sunfire harus dibebaskan agar bisa ditanyai langsung oleh Zorn. Demi tujuan tersebut, Zorn menyuruh Sebastian Shaw membentuk tim untuk secepatnya bergerak melepaskan Sunfire. Tim yang dibentuk Shaw terdiri atas Magic, Boom Boom, Mero, dan Strong Guy. Pertama-tama mereka semua tentu harus memasuki wilayah Hydra. Sebenarnya Magic memiliki kekuatan teleportasi melalui dimensi Limbo. Tetapi saat ini kekuatan tersebut tidak berfungsi akibat efek perisai pertahanan planet.
maka Magik harus menggunakan kekuatan sihirnya. Berkat cara ini, tim Shaw menjadi tidak terlihat dan bisa memasuki wilayah Hydra tanpa terdeteksi. Setibanya di penjara, Shaw menyuruh Strong Guy mendobrak pintu ruangan tempat Sunfire dikurung. Sebelum sempat melakukannya, secara mengejutkan para mutan menjadi terlihat lagi dan dipergoki oleh Avengers Hydra, yang terdiri atas Deadpool, Taskmaster, Vision, dan Scarlet Witch. Rupanya Scarlet Witch memang bisa mendeteksi keberadaan mereka. Dengan demikian, bentrokan pun tak terhindarkan lagi. Sedangkan Strong Guy berfokus melanjutkan tugas merobohkan pintu untuk membebaskan Sunfire. Dalam pertarungan ini, para mutan terbukti lebih unggul. Dengan lincah, Mero menendang Deadpool sambil melemparkan tulang ke punggung Scarlet Witch. Ini memicu kemarahan Scarlet Witch. Walaupun begitu, Scarlet Witch tidak sempat memberikan balasan sebab tiba-tiba diserang semburan api oleh Sunfire yang telah dikeluarkan dari selnya. Di dekat mereka, Magik menusuk Vision menggunakan pedang Soul Sword. Vision berusaha berubah menjadi tidak padat namun upayanya sia-sia. Dia mengalami kerusakan dan takluk. Sementara itu, Boom Boom memasukkan bom ke dalam celana Deadpool. Akibatnya, pantat Deadpool meledak hingga dia terlempar. Ini artinya tinggal Taskmaster yang tersisa. Awalnya dia memang berniat bertarung, namun ketika melihat bahwa dirinya sendirian menghadapi banyak musuh, dia memilih untuk menyerah saja. Dengan demikian, misi tim Shaw berujung kesuksesan. Sunfire bisa dibawa ke hadapan Zorn di New Tian. Keesokan paginya, Steve Rogers mengadakan rapat lagi dengan Dewan Tinggi. Seperti sebelumnya, Arnim Zola ingin agar dilancarkan serbuan sebagai hukuman atas tindakan para mutan. Tetapi pendirian Steve masih belum berubah. Dia ingin terlebih dahulu mengandalkan jalur diplomasi. Jadi dia menghubungi Beast. Selanjutnya, dengan hanya ditemani Beast, Steve menemui Zorn di New Tian. Beast lalu disuruh pergi oleh Zorn. Setelah berdua saja dengan Zorn, Steve meminta seseorang keluar. Dari belakang Zorn muncullah Emma Frost. Terungkaplah bahwa pemimpin asli New Tian sebenarnya adalah Emma, yang mengendalikan Zorn dari balik layar. Emma sendiri tidak tampil langsung sebab dia memang diburu oleh banyak orang akibat memulai perang antara X-Men dan bangsa Inhuman. Sekarang, Steve melontarkan protes kepada Emma atas tindakan penyerangan mutan terhadap Hydra. Emma mengaku dia memang mengirim tim untuk membebaskan Sunfire, tetapi aksi awal Sunfire bukan diperintahkan olehnya. Selain itu, Emma juga telah memeriksa isi pikiran Sunfire dan menemukan sesuatu yang menarik di dalamnya, yaitu Dr. Faustus yang ditemani Arnim Zola. Ternyata Sunfire, Frenzy, dan Random bertindak akibat dihipnotis oleh Dr. Faustus. Dengan terungkapnya fakta ini, Steve memutuskan untuk meninggalkan Emma. Setelah Steve pergi, Emma melihat sebuah benda, yaitu satu pecahan komik. Tanpa diketahui oleh orang-orang, Emma memang menyimpan barang yang sedang dicari-cari Hydra dan para hero. Sementara itu, Steve mengukuhkan perjanjian damai dengan pihak New Tian. Steve juga menyetujui kesepakatan dagang dan mendiskusikan proyek energi dengan New Tian. Dengan selesainya urusan di New Tian, Steve kembali melakukan rapat bersama Dewan Tinggi. Steve tidak secara langsung mengkonfrontir Dr. Faustus dan Arnim Zola. Dia justru memberikan peringatan kepada semua anggota Dewan Tinggi, yaitu bahwa segala bagian dalam Hydra harus mengabdi dengan patuh. Jika tidak, maka akan dihancurkan. Dr. Faustus dan Arnim Zola langsung menyadari bahwa peringatan tersebut ditunjukkan pada mereka berdua. Di suatu tempat di Washington DC, Viper secara diam-diam melakukan transaksi narkoba. Dalam transaksi ini, dia memanfaatkan Hydra tapi tidak memberitahu Steve Rogers. Tiba-tiba Viper dihampiri oleh seorang agen Hydra yang memberitahu bahwa Black Widow telah ditangkap saat hendak mencuri kendaraan Hydra. Viper langsung saja meninggalkan proses transaksi dan mendatangi Black Widow yang sudah dibelenggu. Secara mengejutkan, Black Widow tidak merahasiakan rencananya. Dia mengaku ingin membunuh Steve Rogers. Bahkan sekarang dia mengajak Viper membantunya mencapai tujuan tersebut. Itulah sebabnya dia ingin bertemu Viper. Agar Viper mau terlibat, Black Widow melontarkan ancaman, yaitu Steve Rogers akan diberi laporan tentang operasi narkoba ilegal Viper. Selain ancaman, Black Widow juga mengungkapkan suatu keuntungan, yaitu Viper akan memperoleh peluang menjadi pemimpin tertinggi Hydra setelah kematian Steve Rogers. Tawaran tersebut rupanya sangat menggiurkan bagi Viper. Dengan cepat, dia menembak agen Hydra yang ada di dekatnya. Lalu dia mulai berdiskusi dengan Black Widow. Di tempat lainnya, tim Champion sedang melaksanakan sebuah misi yang diperintahkan Black Widow. Misi tersebut adalah menyusup ke dalam satu bangunan dan mengeluarkan seseorang dari sana. Black Widow tidak menjelaskan identitas orang yang dimaksud. Dia hanya bilang orang itu akan berperan penting dalam memenangkan perang melawan Hydra. Bangunan yang akan dimasuki Champions dijaga oleh orang-orang Hydra. Jadi Champions harus bertindak secara hati-hati. Pada akhirnya,
Joaquin Torres dan Riri Williams menemukan ruangan di mana orang tersebut sedang berada. Alangkah terkejutnya Joaquin dan Riri ketika melihat bahwa orang itu adalah seorang lelaki tua yang terbaring lemah. Karena merasa ragu, Joaquin bertanya kepada Black Widow, yang kemudian mengkonfirmasi bahwa memang orang itulah yang harus mereka keluarkan. Champions pun tetap mematuhi Black Widow dan membebaskan lelaki tua tersebut. Sementara itu, perburuan pecahan komik masih berlangsung. Tim Tony Stark tiba di Savage Land, yaitu lingkungan purbakala di Antartika. Tak disangka di sana mereka tiba-tiba diserang oleh Sauron, yang merupakan penguasa kawasan tersebut. Sauron juga menggunakan kekuatan hipnotis untuk membuat Hercules menyerang sesama hero. Untungnya, Tony dengan sigap menembak Sauron dari belakang sampai dia takluk, sedangkan Hercules tersadar dari hipnotis. Dengan demikian, Sauron pun bisa diikat dan diinterogasi. Dalam interogasi ini, Sauron bercerita, tadinya dia memang berkuasa di Savage Land, namun suatu hari dia diserang oleh 3 bawahannya, yang bernama Whiteout, Vertigo, dan Lupa. Mereka bertiga disebut New Stewards dan menemukan pecahan komik sehingga menjadi lebih kuat. Akibatnya, Sauron pun diusir, sedangkan New Stewards mengambil alih kekuasaan. Ketika melihat tim Tony, Sauron menyerang mereka sebab mengira mereka adalah sekutu New Stewards. Dengan beresnya kesalahpahaman, Sauron menawarkan kerjasama. Para hero harus membantunya mengalahkan New Stewards, lalu Sauron akan membantu mencari pecahan komik yang dimiliki New Stewards. Para hero berdiskusi dan memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Walaupun tidak senang membantu villain seperti Sauron, para hero terpaksa bersekutu dengannya demi mendapatkan pecahan komik. Selanjutnya, tim Tony beserta Sauron berangkat menuju markas New Stewards. Mereka harus melewati rintangan yang tidak mudah, termasuk bertarung melawan dinosaurus. Sampai akhirnya mereka tiba di lorong gelap di dekat tempat New Stewards. Di luar dugaan Sauron, kegelapan ini dimanfaatkan oleh Mockingbird untuk melumpuhkan dan mengikatnya. Ternyata para hero memang tidak sungguh-sungguh bersedia membantu Sauron. Kehadapan New Stewards, Mockingbird mempersembahkan Sauron. Dia menawarkan Sauron untuk ditukar dengan pecahan komik. Sayang sekali, New Stewards menolak permintaan itu sebab pecahan komik membuat mereka lebih kuat. Dengan gagalnya transaksi, terjadilah baku hantam antara para hero melawan New Stewards. Di tengah pertarungan, pecahan komik sempat berkali-kali berpindah tangan, sampai akhirnya bisa direbut oleh Quicksilver, yang langsung saja berlari sejauh 5 mil dalam sekejap. Karena pecahan komik sudah berada di luar jangkauan, New Stewards menganggap konflik melawan para hero sudah tak ada gunanya lagi. Mereka pun membiarkan para hero pergi meninggalkan Savage Land. Ini artinya tim Tony sudah mendapatkan 2 pecahan. Dari Savage Land, tim Tony berangkat ke tujuan berikutnya berdasarkan pelacakan alat buatan Tony. Tujuan yang ini adalah Wakanda. Di hadapan T'Challa, Tony datang dan meminta 1 pecahan komik. Sayang sekali T'Challa dengan tegas menolak permintaan tersebut. Menurut T'Challa, pecahan itu sekarang adalah milik Wakanda. Selain itu, T'Challa tidak yakin para hero akan mampu mempergunakan segala pecahan komik dengan baik. Tony tentu mengingatkan T'Challa tentang Hydra yang mengincar pecahan itu juga. Tetapi T'Challa amat percaya diri dengan pertahanan Wakanda. Selama ini, berulang kali serbuan Hydra ke Wakanda memang selalu bisa dihalau. Dengan tangan hampa, tim Tony pun harus meninggalkan Wakanda dan melanjutkan pencarian. Selama berminggu-minggu berikutnya, berkali-kali mereka mengalami nasib yang tidak bagus. Pecahan komik tidak ditemukan di berbagai lokasi yang mereka datangi, termasuk Wandagore dan Bagalia. Di negara Madripoor, tim Tony harus menghadapi banyak sekali petarung yang dikendalikan oleh Hive. Segala petarung ini bisa dikalahkan, namun setelah itu para hero harus melawan Gorgon, yang mulai membuka penutup matanya. Kekuatan Super Gorgon adalah mengubah orang yang dilihatnya menjadi batu. Untungnya, di dalam tim Tony ada Hercules. Walaupun sedang terluka dan kelelahan, Hercules kebal terhadap efek tatapan Gorgon sebab dirinya adalah seorang dewa. Tanpa bisa dihentikan, Hercules berlari menerjang Gorgon dan meninju wajahnya dengan sangat keras sampai dia takluk. Karena tak ada lagi musuh, tim Tony bergegas mendekati seseorang yang sedang terikat. Orang tersebut adalah Shang-Chi, dan memang diduga dia memiliki 1 pecahan komik. Shang-Chi mengaku dia sempat memiliki 1 pecahan, namun benda tersebut sudah dirampas darinya. Yang lebih buruk lagi, Shang-Chi tidak ingat siapa yang telah merampasnya. Tanpa diketahui orang-orang, sosok yang mengambil pecahan komik dari Shang-Chi adalah Emma Frost. Itulah sebabnya Emma memiliki 1 pecahan. Kegagalan ini membuat para hero ingin berhenti melakukan misi pencarian. Sam Wilson menganggap alat pelacak Tony tidak berfungsi dengan benar. Pendapat ini juga disetujui Quicksilver. Ditambah lagi, Mockingbird dan Scott Lang mengingatkan tentang Hercules yang terluka dan butuh penanganan medis di The Mound. Menghadapi segala desakan ini, Tony sempat berusaha membela diri.
Menurut Tony, alat pelacaknya mungkin mendeteksi jejak yang ditinggalkan pecahan komik. Selain itu, Tony mengatakan bahwa berhenti melakukan pencarian sama artinya dengan berhenti berharap memulihkan Steve Rogers. Walaupun begitu, ujung-ujungnya Tony bersedia mematuhi keinginan rekan-rekannya. Mereka semua pun pulang ke The Mound. Di Washington DC terjadi pertemuan Steve Rogers dengan Beast. Di dekat mereka ada Mjolnir yang tidak pernah diangkat lagi sejak pertempuran melawan para hero. Steve mengundang Beast untuk membicarakan tentang sesuatu. Rupanya Steve mendapat laporan dari Kraken bahwa pihak Newtian memiliki satu pecahan komik. Jadi Steve menyuruh Newtian menyerahkan pecahan tersebut. Beast sendiri mengaku tidak tahu menahu tentang itu, maka Steve menitipkan pesan yang harus disampaikan pada Zorn. Sambil berjongkok di dekat Mjolnir, Steve bilang dirinya bisa kapan saja mengangkat palu tersebut, lalu memanfaatkan kekuatan Mjolnir untuk memporak-porandakan Newtian. Pembicaraan Steve dan Beast terhenti ketika helikopter Hydra tiba. Sambil berjalan pergi, Steve mengatakan bahwa dirinya mengharapkan respon yang menggembirakan dari Newtian. Selanjutnya, Steve bertemu Elisa Sinclair dan membahas kesiapan para anggota Avengers Hydra. Ternyata lokasi The Mound sudah diketahui. Steve hendak melancarkan serangan besar-besaran ke sana termasuk mengerahkan Avengers Hydra. Kepada Steve, Elisa melaporkan bahwa Iblis Keton masih mengendalikan badan Scarlet Witch. Walaupun memang tidak di seluruh kekuatan Scarlet Witch bisa dipakai oleh Keton, Vision masih berada di bawah kendali virus Hydra. Terkadang Vision tersadar dan berusaha membebaskan diri, tapi upayanya tidak pernah berhasil. Sedangkan Thor Odinson sedang mengalami dilema. Dia merasa ragu sebab diminta untuk menyerang para hero, padahal dia pernah berjuang bahu-membahu bersama mereka. Keadaan ini membuatnya bingung harus melakukan apa. Untuk mengatasi masalah Odinson, Steve pun berencana berbicara kepadanya. Pada akhir laporan Elisa kepada Steve, Elisa menyemangati Steve untuk terus berjuang demi memulihkan realita menjadi seperti yang seharusnya. Di The Mound, tim Tony Stark akhirnya pulang. Para hero lain tentu gembira melihat kedatangan mereka. Walaupun begitu, Hawkeye merasa sangat kecewa ketika tahu bahwa hanya 2 pecahan komik saja yang berhasil didapatkan. Sementara itu, Tony berdiskusi dengan Ra's Malhotra dan Rayshon Lucas. Dalam pembicaraan ini, Ra's Malhotra membeberkan sesuatu kepada Shawn, yaitu bahwa Tony sebenarnya tidak pernah bisa membuat alat pelacak pecahan komik. Tony memandu rekan-rekannya melakukan pencarian berdasarkan data-data dari Hydra yang dikirimkan oleh Rick Jones. Tony berbohong kepada para hero agar mereka tidak kehilangan harapan dan mau tetap berjuang mencari pecahan komik. Ketika itu, tanpa diketahui oleh para hero lainnya, Mockingbird secara diam-diam menghubungi seseorang. Mockingbird melaporkan bahwa tim Tony mendapatkan 2 pecahan. Mockingbird juga memberitahu bahwa operasi bisa dilanjutkan. Pada saat yang sama, ada masalah yang sangat besar bagi pihak Underground. Beberapa helicarrier Hydra telah tiba di atas The Mound. Steve segera memberikan komando, maka helicarrier Hydra langsung saja membombardir The Mound. Untungnya, sistem pertahanan The Mound diaktifkan tepat waktu. Pertahanan ini cukup kuat sehingga serangan Hydra tidak mampu menembusnya. Meskipun menemui hambatan, Steve tidak terlalu mempermasalahkannya, karena memang Hydra telah menyiapkan seseorang sebagai senjata rahasia. Dengan ditemani Arnim Zola, Steve berjalan menemui orang yang dimaksud. Kepada Steve, Zola menjelaskan bahwa orang tersebut sekarang dalam keadaan sadar, namun kondisinya akan memburuk dengan cepat, jadi dia hanya bisa dimanfaatkan untuk waktu yang tidak lama. Steve mengaku itu bukan masalah besar. Steve memang membutuhkan orang tersebut untuk tugas yang singkat saja. Pada akhirnya, terungkaplah bahwa sang senjata rahasia adalah Bruce Banner. Cerita Secret Empire mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.